Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rio Pambudi. Nah, kali ini kita akan membahas mata pelajaran informatika kelas 8. Sekarang kita masuk di bab 2, berpikir komputasional. Di kelas 7 lalu kita pernah belajar bersama di materi berpikir komputasional. Ya, yuk, ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Oke ya, sambil kita review ya, apa itu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknologi dalam penyelesaiannya. Bisa dikaitkan juga dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi berpikir komputasional adalah sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam menerapkan teknologi dalam penyelesaiannya. Ya, jadi kita menggunakan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, bisa juga dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari kita. Itu ya. Selanjutnya ini merupakan peta konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki 4 bagian ya. Yang pertama adalah fungsi. Selanjutnya ada himpunan dan sistem bilangan. Himpunan dan sistem bilangan ini terdiri dari 2 ya. Ada himpunan dan sistem bilangan. Di sistem bilangan terdiri dari 3. Yang pertama desimal, biner, dan oktal. Tetapi ini untuk khusus materi himpunan dan sistem bilangan saya buat di video lainnya karena mengingat nanti durasi takut panjangan. Oke ya. Selanjutnya ada algoritma dan struktur data. Oke, kita lanjut. Fungsi. Apa itu fungsi? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi adalah serangkaian langkah atau instruksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam konteks pemrograman, ya, ini kalau dalam konteks pemrograman, fungsi adalah kode atau program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali di berbagai tempat dalam sebuah program. Oke, sampai sini ya. Nah, selanjutnya ada contoh dari fungsi ya. Oke, ini saya ambil dari kelas 7 kemarin. Nah, di kelas 7 kemarin kita kan pernah belajar tentang Microsoft Excel, belajar materi Microsoft Excel. Nah, di dalam Microsoft Excel kita juga mempelajari rumus-rumus, ya kan? Di antaranya ada rumus if, rumus sum, rumus average, rumus sum if, dan lain-lain. Nah, rumus-rumus tersebut merupakan contoh dari fungsi ya. Ketika kita ingin menjumlahkan angka dari beberapa kolom ya, maka kita menggunakan fungsi sum. Nah, seperti itu ya. Kata kuncinya, fungsi dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan bantuan teknologi ya. Dengan satu perintah saja kita dapat menyelesaikan beberapa tugas-tugas tertentu. Nah, contohnya ada di tabel sebelah itu. Nah, ini tabel penjualan ya, penjualan. Nah, tabel penjualan. Di tabel penjualan ini terdapat ada nama barangnya berupa baju kemeja, celana pendek, kaos polos,
celana panjang, baju olahraga, dan baju renang. Nah, kalau kita menjumlahkan satu persatu, ya kan, kita menjumlahkan satu persatu, mungkin kita membutuhkan waktu karena kita harus menambahkan satu persatu. Misalnya jumlah baju kemeja ini 100.000 terjual 4. Nah, terus celana pendek 350 ditambahkan, kaos polos 90.000 ditambahkan lagi, celana panjang 400.000 ditambahkan lagi, 250.000 untuk baju olahraga ditambahkan lagi, baju renang 120.000 ditambahkan lagi. Nah, mungkin kita membutuhkan waktu untuk menambahnya, untuk menghitungnya. Nah, tapi dengan rumus if atau fungsi sum, maksudnya fungsi sum, dengan menggunakan fungsi sum, ya, kita bisa dengan mudah menjumlahkan semuanya, ya, dengan satu rumus saja. Nah, jadi lebih mudah kan. Nah, itu salah satu dari contoh fungsi. Nah, saya mengambil dari contoh fungsi sum seperti itu, ya. Sampai situ paham, ya. Jadi kita cuma dengan kita dengan menggunakan satu perintah saja dengan rumus sum, nah, kita dapat mengetahui jumlah total penjualan di tabel tersebut. Nah, begitu, ya. Oke. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau perintah yang tersusun, kemudian dipakai dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Algoritma, ya. Kita contohkan algoritma seperti ini. Nah, kita contohkan algoritma seperti ini. Pernahkah kamu menggunakan Instagram, YouTube, TikTok, dan Shopee? Jelas pernah, ya. Jelas pernah nih. Nah, dalam aplikasi tersebut, ketika kita membuka aplikasi tersebut, kemudian kita search atau mencari konten ataupun video yang ada di aplikasi tersebut, maka nanti di beranda kita akan banyak video-video yang terkait dengan video yang kita cari. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Udin suka melihat konten memancing di YouTube, maka beranda YouTube-nya Udin akan banyak dengan konten-konten orang memancing. Nah, seperti itu, ya. Nah, coba di beranda YouTube kalian isinya apa? Kalau kalian suka main game, suka main Mobile Legend, mungkin di situ isinya orang sedang main Mobile Legend, ya kan? Jika yang perempuan suka nengok tutorial make up di YouTube-nya, maka nanti banyak di berandanya terdapat tutorial make up. Nah, seperti itu algoritma dalam komputasi, ya. Jadi dia itu mengarahkan apa yang kita suka, ya. Apa yang kita suka, dia yang mengarahkan. Nah, itu fungsi algoritma dalam komputasi. Itu. Oke, ya. Sampai sini paham, kan? Kita lanjutkan lagi, ya. Nah, kita lanjut ke struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknisnya, data tersebut bisa dalam bentuk teks, angka, simbol, huruf, dan lain-lain. Oke. Di dalam struktur data terbagi lagi menjadi 4. Ada array, ada stack, ada kue-kue, ya. Ada
linked list, dan hash table. Untuk kali ini kita bahas yang stack saja. Kita bahas yang stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Nah, di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Ayo, contohnya, contoh sederhananya apa yo? Nah, contoh sederhananya pengaplikasian stack dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Contohnya, tumpukan buku. Nah, buku yang kamu susun terakhir maka adalah buku yang pertama kamu lihat. Nah, ini sama seperti prinsip yang tadi ya, LIFO, last in first out, di mana elemen terakhir yang kamu masukkan adalah elemen pertama yang kamu keluarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi buku yang kamu susun terakhir maka itu adalah buku yang pertama dapat kamu lihat. Nah, contoh selanjutnya, bayangkan tumpukan piring di dapur. Piring terakhir yang kamu tumpuk di atas adalah piring pertama yang diambil saat kamu membutuhkan piring. Betul atau tidak? Ya. Jadi ketika kamu menumpuk piring terakhirmu, ya, di tempat kamu menumpuk piring itu, nah, jika kamu nanti membutuhkan piring kembali, nah, piring terakhir itu yang pertama kamu ambil. Betul atau tidak? Nah, itu tadi prinsip dari LIFO ya, seperti itu. Nah, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.